Salam, selamat malam sahabat terkasih. Apakah kita merasa hari ini terlalu berat? Atau merasa Tuhan begitu jauh? Seakan-akan Dia tidak lagi mendengarkan kita? Daud juga pernah mengalami hal itu. Mari kita membaca dari Mazmur 31 ayat 22. Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan matamu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong. Sahabat terkasih, Tuhan menunjukkan kasih setianya karena ternyata Tuhan tetap mendengarkan doa yang keluar dari hati yang hancur. Malam ini kita mau merenungkan satu kebenaran penting. Tuhan tidak pernah berhenti mendengar, bahkan saat kita merasa ditinggalkan. Sahabat terkasih, setiap orang pernah merasa di titik ini. Saat berdoa, tapi seakan tidak ada jawaban. Saat hati kosong, ada pikiran penuh kebingungan. Daud menyebutnya dalam kebingunganku. Artinya, ia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia merasa kehilangan arah, kehilangan pegangan, bahkan kehilangan perasaan bahwa Tuhan masih memperhatikannya. Ada seorang ibu yang duduk di tepi ranjang setelah seharian berjuang dengan anak-anaknya dan pekerjaan yang tak selesai-selesai. Ia berkata dalam hati, "Tuhan, Engkau masih lihat aku gak sih?" Air matanya menetes tanpa suara. Tapi malam itu ia tidak tahu bahwa justru di tengah kelelahan itu Tuhan sedang mendengar bisikan hatinya. Kadang kita tidak mendengar jawaban Tuhan bukan karena Dia diam, tapi karena kita terlalu lelah untuk menyadari bahwa Dia ada di sana. Sahabat terkasih, Daud berkata, "Engkau mendengarkan suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu minta tolong." Teriakan ini bukan tanda lemah, tapi tanda bahwa kita masih percaya Tuhan mendengar. Teriakan doa adalah bukti bahwa hati kita belum menyerah. Sahabat terkasih, kalimat pertama Daud adalah dugaan manusia. Kalimat kedua adalah fakta ilahi. Manusia berkata, "Aku telah terbuang." Tapi Tuhan menjawab, "Aku telah mendengar." Ayat ini mengingatkan kita bahwa perasaan bukanlah kebenaran. Kita boleh merasa ditinggalkan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sahabat terkasih, Daud tidak berhenti di kebingungan. Ia beralih pada pengakuan iman. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengarkan. Kata sesungguhnya menandai perubahan dari keraguan menjadi keyakinan. Kita pun dipanggil untuk melakukan hal yang sama, belajar melihat kebenaran di balik perasaan. Malam ini, adakah doa yang kita anggap sia-sia? Pernahkah kita merasa seperti terbuang? Mari kita berani berkata, "Sesungguhnya Engkau mendengar doaku." Sahabat terkasih, Tuhan tidak selalu menjawab doa dengan cepat, tapi selalu tepat. Jawabannya mungkin berupa kekuatan baru, kedamaian, atau orang-orang yang dikirim untuk menolong kita. Ada seorang lansia di panti jompo merasa tak berguna. Tiap malam ia berdoa agar Tuhan memberinya tujuan. Suatu hari seorang perawat baru datang dan berkata, "Ibu, doa ibu selalu menguatkan saya." Air mata mengalir. Tuhan ternyata masih memakai hidupnya untuk memberkati. Tuhan tidak lupa pada yang berteriak minta tolong. Ia hanya menunggu waktu terbaik untuk menjawab. Sahabat terkasih, mari kita berdoa bersama. Bapa yang penuh kasih, kadang kami merasa seolah-olah Engkau jauh. Tapi malam ini kami belajar bahwa Engkau mendengar setiap permohonan kami, bahkan yang terucap dalam air mata. Ampuni kami yang sering ragu
dan tolong kami untuk percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kuatkan hati kami menghadapi hari esok, dan berikan kami damai tidur dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat terkasih, terima kasih sudah bersama-sama dalam merenungkan firman Tuhan malam ini. Jika firman Tuhan ini memberkati hatimu, jangan lupa untuk klik like, komen, share, dan subscribe ya, supaya semakin banyak orang dikuatkan oleh firman Tuhan. Sampai jumpa di renungan malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.